sore semuanya. Saya bersyukur saya boleh ada. Kalau salah ini pertama kali ya. Saya khotbah di ibadah sore kayaknya. Kayaknya sih, ya gak lupa-lupa juga. Nah, tapi puji Tuhan saya sangat semangat, luar biasa. Biasanya kan jam-jam begini habis makan siang itu mengantuk ya. Tapi ini luar biasa itu, haleluya. Semua karena rohnya yang bernyala-nyala, yes. Tepuk tangan buat Tuhan. Tidak sia-sia saudara kita pakai baju kaos hari ini ya. Dan saya percaya bukan saja hari ini dimanapun saudara dan saya berada. Bukan karena kaosnya. Tapi karena hati kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan. Nah hari ini saudaraku ya saya akan membagikan apa yang hari-hari ini terus saya minta juga kepada Tuhan. Dan saya rindu berbagi dengan setiap kita. Karena saya tahu ini hati Tuhan buat kita semua. Ya saya kasih temanya. Memindahkan hati kita ke surga. Nah, saudara kita buka firman Tuhan Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Kita baca dulu firman ini. Ya, Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Saya akan baca, boleh juga ditampilkan supaya jemaat boleh mengikutinya. Ya, oke. Kita baca ya biar tambah semangat lagi. Kita sama-sama memperkatakan firman Tuhan. Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Kita baca ayat yang pertama. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaannya. Puji Tuhan. Nah, saya percaya saudaraku, kalau hari-hari ini Tuhan mencurahkan rohnya yang sangat-sangat dahsyat. Yang setuju katakan amin. Nah, jadi saudaraku itu yang kita kenal dengan Pentakosta ketiga. Ya, saudara tujuannya adalah apa? Untuk apa? Memampukan kita sebagai orang-orang yang percaya mempersiapkan hidup kita untuk apa? Menyambut kedatangannya yang kedua kali. Amin. Ya. Dan saudaraku juga memberikan kita apa? Kuasa. Untuk kita menyelesaikan amanat agung. Menuai tuaian yang sudah siap untuk dituai. Amin. Nah, saudara yang percaya firman ini, sama-sama kita katakan amin. Ya. Nah, saudara ini adalah tujuan Allah. Ya, sehingga saudara hari-hari ini mari kita tangkap bahwa ini momennya Tuhan mau melawat setiap kita yang sungguh-sungguh merindukan karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Amin. Ya, ini akan Tuhan kerjakan, segala sesuatu ada waktunya saudara. Jadi jangan sampai kita lengah dan kita momen ini terlewatkan. Ya. Mari kita bersama-sama untuk terus merindukan. Ya, seperti firman Tuhan dalam Hagai 1 ayat 7 supaya kita apa? Memperhatikan keadaan kita. Yang utama perhatikan dulu hidup kita saudara. Kita enggak usah dulu terlalu pusing ngurusin orang. Ya, bagaimana hidup kita ini? Karena yang tahu, yang jalani kita sendiri kan dengan Tuhan. Kalau yang mungkin kita bisa sandiwara di depan orang, tapi yang aslinya masing-masing pribadi itu tahu. Ya, setiap kita pasti diberi Tuhan yang namanya hati nurani. Kita tahu menimbang apakah yang saya lakukan ini benar, apa yang saya lakukan ini melawan Tuhan, atau apa yang saya lakukan ini menyenangkan Tuhan. Pasti setiap kita yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada roh Tuhan yang selalu menyadarkan akan kita. Amin saudara. Nah, saudaraku, saya sangat percaya ini adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan kepada kita supaya apa? Dikatakan tadi bahwa supaya kita mencari apa dikatakan
memikirkan perkara-perkara yang di atas. Carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada. Ya, saudaraku di sini. Nah, saudara, kita mencari perkara yang di atas ini, saya tahu ini bukan hal yang mudah. Ya, ini butuh proses, ini butuh komitmen. Ya, bahkan kita butuh harga, kita perlu siap untuk bayar harga, saudaraku, ya, supaya apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, saudaraku, kita mencari yang di atas, ya, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena manusia, saudara dan saya diciptakan Tuhan, diberi yang namanya kehendak bebas, free will. Kita bebas, ya. Sedangkan apa, saudaraku? Kalau kita membaca firman Tuhan berkata bahwa keinginan roh kita dan keinginan daging itu selalu berlawanan. Nah, jadi ini butuh perjuangan. Amin. Butuh komitmen yang sungguh-sungguh untuk mengikuti apa kata roh, ya. Roh Tuhan, ya. Saya percaya ketika kita terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, maka roh kita dibaharui. Amin. Kita diberi roh yang baru, dan roh itulah yang senantiasa mau menyenangkan Tuhan. Tetapi daging ini, keinginan daging ini juga selalu ingin menarik kita, ya, untuk kita mengikuti, memuaskan hawa nafsu dunia kita, saudaraku. Nah, jadi saudara gimana nih kalau saya mau pindahkan hati saya ke surga? Ya gimana? Saya kasih ilustrasi aja, misalnya kita mau pindah ke Australia, ya gampang saya ingat. Maka sebelum Anda pindah ke sana, Anda dan saya harus terima surat izin, ya kan? Untuk tinggal di sana, yang dikeluarkan oleh pemerintah Australia. Ya, enggak bisa Anda mau ke Australia terus dapat visanya visa Jepang misalnya, Anda ditolak, saudaraku. Nah, ya, sama yang Tuhan ingatkan saya bahwa, ya, ketika saudara mau pindahkan hatimu, ya Anda kan mau pindah, ya, pindahkan barang-barang Anda ke Australia, udah jelas ya tadi, Anda harus punya visa, izin tinggal di Australia. Nah, ketika kita mau pindahkan nih hati kita ke surga, saya enggak ngomong gimana ya, apakah saudara harus buka dada ini, hatinya diambil, terus gimana kirimnya ke surga ya? Ini pakai apa ke sana, pengiriman paket apa? Bukan begitu maksud saya, saudara. Tapi maksudnya, saudara, di sini bahwa bagaimana kita buka hati kita dan kita percaya Tuhan Yesus, ya, sebagai satu-satunya juru selamat, ya, sebagai pemilik surga. Ketika Anda menerima Dia, percaya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Anda diberikan visa. Itu baru dapat visa, ya. Tidak otomatis masuk surga, saudara. Ya, saya ingat kalau ada kita dapat tiket apapun, biasanya tuh di belakangnya itu ada persyaratannya, ya Pak ya. Ya, Anda mau masuk, Anda beli tiket misalnya, tiket mau nonton acara apa, Anda beli tiket, di belakang itu ada syaratnya. Boleh punya tiket, tapi kalau syaratnya di belakang tidak dipenuhi, kita tidak akan masuk. Jadi masuk surga begitu. Kita bukan hanya modal percaya Yesus, ya. Saudara dan saya benar hanya satu-satunya. Sekalipun yang di belakangnya kita penuhi semua, tapi kalau kita tidak ada tiketnya, tetap juga nggak bisa masuk. Jadi harus kita percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan satu-satunya juru selamat dan kita lakukan syarat-syaratnya supaya pastilah itu kita masuk surga. Amin. Nah, jadi saudara buka hati, ya. Kita buka hati kita terima Dia sebagai Tuhan dan juru selamat, ya. Jadi saudara dan saya ini perlu hari-hari ini kita mau uji hati kita, karena yang tahu kita. Hati saya ini masih di mana? Ya, apakah hati saya sudah di surga, atau masih di bumi? Ya gitu kan. Maksudnya gitu, saudaraku, ya di bumi ya. Nah, saudara, karena apa yang kita terus tabur di hati kita, ya itu yang akan kita tuai dalam pikiran. Dan apa yang kita tuai dalam pikiran akan kita tuai dalam tindakan. Amin. Ketika hati kita dipenuhi dengan kemarahan, kebencian,
Maka apa yang terus kita pikirkan? Gimana ya caranya saya balas dendam? Ya Pak ya. Wah itu terus mikir. Akhirnya ditabur terus di pikiran. Akhirnya muncullah yang namanya tindakan. Begitu ketemu langsung misalnya ditonjok atau apa ya. Atau mulai atur strategi. Gimana ya caranya? Ini pakai berapa orang ya? Itu karena kita terus memikirkan. Menabur terus itu di pikiran kita. Nah jadi saudaraku di sini saya mau berkata bahwa mari kita juga mau memikir. Saya mau pindahkan hati saya ke surga. Saya mau hati saya berada di surga. Nah, ada cirinya di sini supaya kita bisa belajar, menilai, melihat pribadi kita masing-masing karena puji Tuhan masih ada kesempatan. Amin. Tuhan masih mengizinkan kita mendengar firman Tuhan ini karena Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk kita berubah. Untuk kita mempersiapkan kehidupan kita. Untuk kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin. Kita nggak ada yang tahu kapan. Tapi pesan Pak Niko, tidak ada yang tahu pasti kapan Tuhan datang. Tapi bisa Tuhan datang hari-hari ini. Amin. Bagian kita adalah apa? Mempersiapkan seluruh kehidupan kita. Yang pertama seperti firman Tuhan yang kita baca tadi, yang pertama adalah mindset kita ya sudah berubah. Amin. Orang yang hatinya sudah di surga saudaraku di sini adalah orang yang apa yang ada di pikirannya ya, apapun yang dia pikirkan adalah perkara-perkara yang di atas. Maksudnya di sini saudaraku bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita mau, selalu kita menilai, kita mempertimbangkan, memikirkan segala sesuatu dari sudut pandang kekekalan. Amin. Apakah ini berkenan kepada Tuhan? Apakah ini menyenangkan Tuhan? Ya, saudaraku di sini kita harus jadi dewasa. Bukan seperti anak-anak kita cuma ribut terus. Ini boleh ya, ini tidak boleh ya, ini boleh ya, ini tidak boleh. Itu masih level anak-anak saudaraku. Tapi orang yang dewasa harus melakukan seperti di Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Pertama, apa yang baik. Terus kita naik level, apa yang berkenan kepada Allah dan apa yang sempurna. Amin. Jadi itu yang harus menjadi pemikiran kita. Kita harus terus naik ya. Setiap tindakan, setiap apapun, rencana ya. Cita-cita kita, apapun itu saudaraku, selalu kita berpikir apakah ini yang baik? Apakah ini yang berkenan di hadapan Tuhan dan apakah ini yang sempurna? Artinya ini yang memang Tuhan mau. Ya, karena kita percaya Allah kita itu satu-satunya hanya Dia yang sempurna. Sehingga kehendak Dia pasti kehendak yang sempurna. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan saudaraku. Ya. Jadi saya tidak mengajar saudara kalau saya bilang saudara pikiran kita hanya memikirkan yang di atas. Oh kalau begitu kita sekolah pendeta semua, saudara. Aduh kasihan. Kalau semua jadi pendeta siapa jadi jemaat? Ya kan? Aduh ini bingung jadwalnya ini siapa ya? Dan juga bagaimana saudaraku? Oh bukan berarti juga kita tutup diri. Oh hanya doa baca Alkitab. Bukan itu. Tetapi kembali tadi bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan dalam hidup kita. Kita mau berbisnis, kita berbisnis sesuai dengan cara-cara kerajaan Allah. Jujur ya, kita benar-benar fair ya. Jangan sampai ya saya kadang sedih kalau ke pasar, itu orang jual buah itu dicampurkan. Ya kita kan nggak tahu. Ya saya bilang kalau saya terima sampai di rumah tuh saya doakan. Saya tidak mau bersungut-sungut, oh ini penjual kok begini-begini. Saya tumpang tangan Tuhan berkati dia, jamah dia gitu ya. Itu aja yang kita bisa lakukan buat mereka. Nah, jadi saudara, mari ya kita hari-hari ini kita pindahkan, kita apa? Kita mulai memikirkan. Jangan kita hanya berfokus mengejar hal-hal yang dunia.
Bukan berarti itu nggak boleh, tetapi kembali lagi tadi saudaraku, apakah itu yang Tuhan mau kita kejar hari-hari ini? Karena jelas firman Tuhan berkatakan bahwa kalau kita menyenangkan Tuhan, ya carilah dulu perkara-perkara yang di atas, maka semuanya akan Tuhan tambahkan dalam kehidupan kita. Nah, itu yang harus menjadi pola pikir kita hari-hari ini. Karena saya tahu dunia sedang menarik kita, dunia sedang membawa banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini untuk mengikuti dunia, saudaraku. Ya, karena apa? Ya, mungkin karena persoalan, mungkin karena situasi, tetapi saya percaya, sangat-sangat percaya, kalau hati kita sudah ada di surga, maka yang kita udah nggak tergoda lagi. Ya, kita bilang ya udah biarin. Saya percaya apa yang Tuhan siapkan buat saya jauh lebih indah, jauh lebih mulia, jauh lebih berharga, jauh lebih menarik, jauh lebih menyenangkan dari yang dunia tawarkan kepada setiap kita. Amin. Dan yang kedua, kita mampu melawan dosa. Kolose 3 tadi ayat 5, itu di Kolose 3 ayat 5 sampai 9. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu apa? Percabulan, saudara tahu ya, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang apa? Buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Janganlah lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Amin. Saudara, kita tidak akan mampu dengan kekuatan kita. Kita percaya kalau saudara dan saya hari ini bisa mengalami perubahan hidup dari dulu ya yang luar biasa ya, yang hidup sesuai dengan keinginan daging, ya hidup di dalam dosa. Kalau hari ini puji Tuhan, kita boleh membuang, kita boleh lepas dari semua itu karena apa? Kekuatan dari surga. Amin. Kekuatan dari Tuhan melalui pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita. Dan ketika kita hati kita sudah di surga, maka itu tadi kita ada kekuatan, ada kuasa untuk melawan. Amin. Karena itu pasti itu akan kita digoda, saudaraku ya. Tuhan bilang selama kita masih ada di dunia, saudara ya, iblis itu akan terus ya mengaung-ngaung mencari siapa yang bisa diterkam. Tapi saya percaya waktu saudara hatimu di sorga, maka engkau akan terus membangun hubunganmu dengan Tuhan. Ya, saudara terus mengalami hidup yang intim ya dengan Roh Kudus, maka itu yang akan memampukan kita. Sehingga kita ada kuasa, ada kekuatan untuk kita apa? Melawan dosa. Amin. Ya puji Tuhan, seperti pujian tadi, wah saya luar biasa di belakang saya lihat. Ya dikatakan mari kita buang, amin. Buang ya semua yang apa? Merintangi. Karena itu menghalangi kita untuk menuai, amin. Menghalangi kita untuk menuai tuaian yang sudah menguning, amin. Puji Tuhan, saya percaya tadi yang melompat, yang menari itu sudah dibuang semua tuh. Jadi ya, jadi jangan sampai cuma menari, melompat, tapi masih ada, ya, masih ada kemarahan, kebencian, dengki. Saya berdoa dalam nama Yesus, sesuai dengan perkataan kita sudah buang semua, amin. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Nah, jadi saudara, oleh karena itu apa? Caranya kita harus mematikan. Amin. Matikanlah saudaraku segala keinginan-keinginan itu. Lawan ya. Matikanlah, firman Tuhan tadi katakan di sini, matikanlah dalam dirimu. Ya, segala sesuatu yang duniawi, ya, segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya. Jangan dibiarkan dia setengah mati, saudara.
dia bisa hidup lagi. Saya ingat mami selalu ngomong mate gitu kan. Mate itu berarti betul-betul mati, bukan pingsan ya. Jadi kalau jangan sampai cuma pingsan. Karena bisa, oh hari ini mengampuni, besok kambuh lagi. Nah itu belum mati, itu baru setengah mati saudara. Ya, baru pingsan. Nah saudara mari, saudara dan saya harus ya dibunuh ya. Matikan tentu bukan kekuatan kita, tapi bersama dengan Roh Kudus. Amin. Nah saudara yang ketiga ya. Orang-orang yang hatinya saudaraku ya sudah memikirkan perkara yang di atas, sudah ada di hatinya terus saudaraku ya berada bersama dengan Tuhan Yesus akan mengenakan watak atau mengenakan karakter Kristus dalam hidupnya. Kolose 3 ayat 13 sampai 15. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ya. Dan di atasnya semua itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Jadi saudaraku, saudara, saya percaya bahwa ketika kita hidup senantiasa memikirkan perkara-perkara yang di atas, maka itu yang akan memampukan saudara dan saya untuk kita mau terus mengubah, berusaha untuk apa kita menjadi hidup serupa dengan Kristus. Karakter Kristus terpancar dari kehidupan kita bukan karena kuat gagah kita, tapi keinginan kita, komitmen kita, maka pasti Tuhan mampukan kita ya untuk kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan saudaraku, mari kita melihat yang keempat ya. Yang keempat kita harus apa? Setia dan semangat mengikuti Tuhan Yesus apapun proses atau pergumulannya. Saya percaya orang yang hatinya udah di surga pasti semangat. Apapun proses yang Tuhan izinkan. Ya seperti tadi worship leader sudah katakan, mungkin kita ada pergumulan. Ada mungkin kita merasa doa kita kok tidak dijawab Tuhan. Saya sudah setia. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya mau katakan, kayau. Amin. Semangat. Karena firman Tuhan berkata, ya manusia, ya saudara umurnya berapa? 70. Ya, kalau dia kuat bisa 80. Itu ayatnya di mana? Gampang. Mazmur 90 kurang 10. Mazmur 90 ayat 10, 80. Ingat ya. Jadi ingat gitu. Nah, nanti buka. Ya gampang. Ya. Nah, jadi saudara yang kekasih. Dikatakan di sini, kita hidup di dunia ini Tuhan bilang 70. Ya. Kalau kita kuat bisa 80. Tapi bisa juga ada yang lebih saudaraku, itu seperti dengan Tuhan. Tapi saudara kalau kita hitung-hitung, nah apa yang saya bilang tadi, kalau kita ngalami pergumulan, misalnya nih, saudara ini sudah umur, rata-rata kita ini kan 40-50 ya. Ya saya tidak membatasi, rata-rata. Rata-rata, ya betul, coba disurvei, kalau nggak sekitar itu. Kebanyakan 40-50. Yang 40 ke bawah itu lebih sedikit. Ada yang gak terima ya. Kamu berapa? Nah, jadi ya kita hitung-hitung ya. Ini saya tidak bilang saudara dan saya mati usia 70, usia 80. Tidak, bisa lebih. Tapi kalau kita mau hitung-hitung, hari ini saya dapat pergumulan. Saya sudah 50 tahun, berarti paling ya 20 tahun lagi apa 30 tahun. Masa saya harus menyerah? Sedangkan ada hal yang Tuhan sediakan itu, yaitu yang umurnya jauh lebih panjang, kekekalan kan? Ya, berkat yang kita terima kalau kita setia menjalani proses 30 tahun lagi ini tidak sebanding dengan kemuliaan, dengan berkat, dengan apapun yang Tuhan akan kita terima selama-lamanya. Amin. Tidak sebanding. Jadi jangan kita menyerah. Mari kita terus semangat. Kita terus setia ikut Tuhan. Sekalipun saudaraku,
Tuhan belum menyatakan. Kita percaya bahwa Tuhan bisa buat mujizat. Amin. Tuhan kita pembuat mujizat. Tapi satu hal kita harus perlu tahu bahwa itu ada dalam kedaulatan Dia. Sekalipun kita berdoa, berpuasa, kalau Tuhan punya kehendak, ya, Dia bilang udahlah nggak usah. Udah tinggal 10 tahun, jalan dulu. Tenang, aku siapkan yang lebih lagi. Selama-lamanya kesembuhan mujizat yang luar biasa. Yaitu apa? Tubuh kemuliaan yang Tuhan sediakan buat kita. Oleh karena itu saudara, mari ya, kalau kita udah mikirkan surga, ya udah Tuhan, terserah Tuhan. Yang penting bagian saya, apapun yang Tuhan izinkan. Kalaupun Tuhan belum menyelesaikan persoalan saya, kalaupun Tuhan belum sembuhkan penyakit saya mau setia. Saya mau terus semangat ikut Tuhan. Saya mau terus memberitakan Injil. Saya mau terus menuai jiwa-jiwa. Karena aku percaya hidup yang kekal, hidup yang tiada batasnya, Tuhan sediakan buat saya, yaitu surga yang kekal selama-lamanya. Haleluya. Itu sebabnya saudara, mari, pikiran seperti ini tidak akan bisa kita jalani kalau hati kita masih terus ada di bumi, saudaraku. Hati di bumi maksudnya apa? Yang kita pikirkan, yang ada di dunia, yang kita kejar hal-hal duniawi saja. Sehingga kita tidak ada waktu untuk kita berhubungan pribadi dengan Tuhan. Kita tidak ada waktu melayani Tuhan. Kita tidak mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tetapi saya percaya ketika hati saudara dan saya sudah Anda pindahkan ke surga, maka apa yang engkau pikirkan, apa tindakanmu akan memancarkan hal-hal yang di surga juga. Haleluya. Puji Tuhan, karena waktu firman Tuhan sampai di sini saudara.